ada buku bagus judulnya Burung-burung Penjual Angin, karya Suwandi Adisuroso, teman di komunitas sastra Kementerian Keuangan. Buku lama sebenarnya, buku terbit tahun 2018, namun saya kembali baca ulang karena relate ya. Ini kan cerita tentang burung-burung penjual angin. Siapakah burung-burung penjual angin ini? Ya, kalau di kekinian ya, cerita-cerita sekarang ini kan hoax itu begitu marak. Hoax itu ya seperti penjual angin itu. Saya pikir ini puisi yang bagus. Saya bacakan puisi yang salah satu puisinya di kumpulan buku puisi ini. Karena kumpulan puisi ini, buku puisi ini sebenarnya cukup lengkap ya, kan antologi ya. Isinya berbagai macam tema, baik tema personal sekali diri penulis, terus tema-tema sosial di lingkungan penulis, dan yang luar, dan juga bahkan tentang tema-tema konflik-konflik dunia ya, konflik masa. Jadi memang Suwandi Adisuroso ini seorang penulis yang jeli membaca permasalahan sekitarnya. Bahkan di komunitas kami, Pak Suwandi ini lebih populer dengan keguritannya. Dia bisa menuliskan puisi dalam bahasa Jawa. Dan ketika diterjemahkan, ini buku di kumpulan puisi ini terjemahan semua ya. Ini buku puisi-puisi bahasa Indonesia ya. Namun banyak diantaranya yang sebenarnya berawal dari keguritan, dan kekuatan ketika diterjemahkan itu masih sama kuatnya. Hebatnya Pak Suwandi itu begitu. Jadi dalam bahasa Jawa maupun dalam bahasa Indonesia sama-sama punya kekuatan diksi. Saya akan membacakan puisi, salah satu puisi yang seperti yang dipilih sebagai judul di buku antologi puisi ini. Burung-burung penjual angin. Burung-burung penjual angin meniupkan mantra, berubah warna, beralih rupa, terbang di kaki petir, bersembunyi di ketiak tabir, berkawan ular malam, menebar kabar-kabar muram. Angin semakin kencang, sihir-sihir bergentayangan, tungku-tungku perapian terbakar. Ulat-ulat keluar bersama kelelawar, dan burung-burung terbang tinggi menjemput, menikmati janji. Puisi ini syarat dengan kiasan, bercerita tentang betapa berita itu cepat sekali menyebar dan cepat sekali direaksi oleh para pembaca. Kalau dia di sosial media, para netizennya cepat sekali bereaksi. Terkadang berita yang disebar ini menebarkan kemarahan, membangunkan ulat-ulat ya, tunggu-tunggu perapian, sihir-sihir bergentayang, sihir kata-kata. Kita sering terjebak dalam permainan para penyebar berita-berita ini. Berita yang sejatinya untuk sesuatu yang nyata itu terkadang terjebak menjadi cerita seperti dongeng-dongeng. Fakta seperti tergeser oleh persepsi. Anggapan orang tiba-tiba dianggap sebagai kenyataan. Saya akan lanjutkan nanti di episode berikutnya tentang bagaimana hoax-hoax ini bisa
menciptakan kesalahan berpikir kita. Salah men-zoom in atau men-zoom out masalah. Tiba-tiba kita menganggap masalah ini demikian besar, ternyata sebenarnya tidak terlalu besar. Sebaliknya juga, yang masalah besar tiba-tiba nampak kecil, sehingga kita lalai. Salam literasi. Assalamualaikum.